Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Firdaus Ilmi dari kelas 3D NIM 133. Di sini saya akan menjelaskan teori milik Tolman, teori belajar. Nah, di mana Tolman ini dia menyatakan bahwa manusia itu belajar melalui indranya. Jadi yang pertama teorinya yaitu perilaku molar, yang mana perilaku molar itu menjelaskan bahwa suatu perilaku itu dilakukan pasti ada tujuannya. Pasti kita memiliki tujuan di dalam melakukan perilaku tersebut. Nah, contohnya ketika kita sering membaca resep, belajar masak, melihat MasterChef Indonesia. Nah, itu karena kita lakukan itu karena kita ingin menjadi chef, contohnya seperti itu. Nah, ingin menjadi chef itu adalah perilaku molarnya. Kemudian purposive behavior. Nah, purposive behavior ini perilaku yang tampak yang ditunjukkan untuk mencapai molar tersebut. Nah, kalau kita ingin jadi chef, apa aja yang kita lakukan? Ya kayak itu tadi, browsing tentang resep-resep, terus mengikuti les memasak, misalnya sering melihat televisi tentang masak memasak, sering mengikuti ibu memasak di dapur. Kemudian teori yang ketiga yaitu vicarious trial and error. Jadi ini itu belajar mencoba-coba yang ada dalam pikiran kita. Contohnya kayak kita ingin masak pisang goreng. Nah, pisang goreng itu pakai tepung apa ya biar enak? Tepung kanji apa tepung terigu? Nah, ketika kita mencoba-coba dalam pikiran, enaknya apa ya? Tepung terigu apa tepung kanji? Nah, pilihan yang tepat, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya apa yang lebih cocok untuk pisang, misalnya itu tepung terigu. Nah, kita menggunakan tepung terigu untuk dimasak bersama pisang, jadilah pisang crispy misalnya itu. Nah, itu prosesnya mikir-mikir, mencoba-coba dalam pikiran, ini namanya apa ya, terus memilih mana yang tepat. Nah, itu namanya vicarious trial and error. Jadi mencoba-coba dalam pikiran dan memilih yang tepat. Jadi mencoba-cobanya itu belum dilakukan, masih ada dalam pikiran. Kemudian pas sudah mendapat yang tepat di dalam pikiran, itu yang dipraktekkan, yaitu tepung terigu tersebut. Kemudian belajar laten. Belajar laten itu belajar yang belum pernah kita lakukan, namun belajar itu tersimpan, hasil belajar itu tersimpan dalam memori. Jadi seperti kita melihat teman kita yang sedang memasak sop. Nah, kemudian teman kita itu berkata kalau masak sop itu wortelnya yang dimasukkan dulu ke panci karena wortel itu keras. Jadi kalau bersamaan nanti malah matangnya nggak rata. Yang brokoli dan lain-lain sudah matang tapi wortelnya masih keras. Nah, kemudian itu tersimpan di dalam memori kita, meskipun kita belum pernah mempraktekannya, tapi itu tersimpan di dalam memori kita. Itu termasuk belajar laten. Kemudian ada pelenyapan laten, yang mana hasil belajar laten tersebut itu sewaktu-waktu bisa dilenyapkan karena kita tidak pernah melakukannya, mempraktekannya. Contohnya ketika
kita mau masak soto. Nah, masak soto kita itu pernah melihat di TV kok masak soto itu chefnya jelasin pakai bumbu ini, kunir, bawang, gitu-gitu. Nah, kemudian kita tidak pernah mempraktekannya, jadi sewaktu-waktu kita itu bisa lupa, oh apa ya bumbunya soto. Nah, saat kita lupa bumbunya soto itu apa aja ya, itu termasuk pelenyapan paten karena kita tidak pernah mempraktekannya. Nah, cukup sekian contoh teori dari Tolman saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.